Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Nur Khotimah, NIM 185211265 akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester terkait observasi secara online kegiatan korespondensi bisnis pada perusahaan, yaitu perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Langsung saja ke penjelasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen makanan dalam kemasan yang mapan dan terkemuka dengan berbagai pilihan produk makanan sehari-hari bagi konsumen di segala usia. ICBP berdiri sebagai entitas terpisah di bulan September 2009 serta tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2010. Selanjutnya, divisi mie instan. Sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia, ICBP menawarkan berbagai produk mie instan. Merek-merek utamanya termasuk Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Popmie, mie telur cap 3 ayam, dan Pop Bihun. Merek-merek utama tersebut merupakan merek-merek yang terkemuka dan sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, visi perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah menjadi produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Misi yang pertama, senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. 2. Menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan. Ketiga, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Divisi Mie Instan, Cabang Cibitung, Bekasi. Selanjutnya, kegiatan komunikasi dalam organisasi. Metode komunikasi adalah cara seseorang berkomunikasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kebutuhan dan sarana yang ada untuk memperlancar proses komunikasi yang dilakukan. Metode komunikasi yang digunakan dalam kelompok kerja gudang bahan baku lebih sering dilakukan dengan cara langsung dua arah, baik secara lisan, verbal maupun tulisan nonverbal. Downward communication merupakan pola komunikasi kepemimpinan yang biasa dilakukan dalam dimensi komunikasi organisasi pada kelompok kerja subdepartemen gudang bahan baku. Pimpinan lebih cenderung menggunakan teknik informatif dan humanis kekeluargaan dalam berkomunikasi dengan gaya kepemimpinan yang selalu memberikan pengarahan kerja dan supervisi, serta selalu menjaga hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan karyawan melalui partisipasi langsung, yaitu dengan memperhatikan kepuasan karyawan serta melibatkan karyawan dalam tugas kelompok melalui pendekatan konsep, sifat kepemimpinan, dan situasional. Salah satu bentuk komunikasi dalam kelompok adalah diskusi kelompok atau rapat. Pada kelompok kerja subdepartemen gudang bahan baku, terbiasa melakukan komunikasi langsung dalam bentuk suatu rapat atau biasa disebut dengan meeting koordinasi internal atau weekly operational review. Hal tersebut merupakan suatu bentuk media komunikasi tatap muka langsung yang dihindari oleh sebagian karyawan gudang bahan baku guna mengakomodir dan mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan agar dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, pola dan gaya komunikasi kepemimpinan yang dilakukan lebih cenderung menggunakan gaya penyampaian pesan, informasi, dan arahan secara langsung dengan lisan dan tulisan kepada karyawan. Meskipun pola interaksi dan komunikasi antara pimpinan dan karyawan sudah berjalan dengan baik dan saling terbuka dengan alur komunikasi berdasarkan struktur organisasi yang ada. Kemampuan dan keterampilan pimpinan dalam melakukan komunikasi kepemimpinan bukanlah hal yang mudah. Berbagai hambatan kemampuan memposisikan diri, mengenal karakter diri, dan kemampuan membaca situasi serta memahami karakter orang lain atau karyawan merupakan faktor penting yang harus dijawab dengan peningkatan kemampuan
dan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, korespondensi bisnis pada perusahaan. Korespondensi adalah aktivitas pengaturan maksud dengan menggunakan komunikasi tulis. Aktivitas ini biasanya dilakukan di dunia birokrasi, kantor, organisasi, atau perusahaan, yang mana bisa atau nama individu dan kelompok. Korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan korespondensi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk surat, memo, agenda, proposal, maupun laporan bisnis. Kegiatan surat menyurat pada PT Indofood CBP Sukses Makmur di antaranya surat penawaran dan permintaan, surat edaran, surat penjualan, surat pemanggilan kerja, surat keterangan magang, surat rekomendasi, surat pers, surat rapat RUPS, informasi lowongan kerja, surat pemangkatan, dan lainnya. Contoh surat pada perusahaan. Yang pertama, surat tanggapan permintaan penjelasan atau pemberitahuan di media sosial atau media massa. Surat ini termasuk surat bisnis non-pribadi, yaitu surat yang dibuat untuk kepentingan atau tujuan bisnis sehingga harus ditulis dengan gaya formal. Surat tersebut termasuk dalam bentuk demi-official letters atau DO. Dalam hal ini, surat sudah sesuai dengan kriteria surat bisnis yang efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya, ringkasan risalah rapat umum pemegang saham luar biasa TB Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Surat ini termasuk surat non-pribadi. Selanjutnya, surat lowongan kerja. Surat ini termasuk surat bisnis non-pribadi, yaitu surat yang dibuat untuk kepentingan atau tujuan bisnis sehingga harus ditulis dengan gaya formal. Surat tersebut bersifat pemberitahuan terkait lowongan kerja. Dalam hal ini, surat sudah sesuai dengan kriteria surat bisnis sehingga efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya, surat praktik kerja lapangan. Surat tersebut termasuk dalam surat pribadi karena surat ini disampaikan oleh perusahaan kepada yang mengajukan surat praktik lapangan kerja, di mana tujuan untuk mendapatkan tempat kerja atau menerima orang tersebut untuk magang di PT Indofood CBP Sukses Makmur. Selanjutnya, surat ini termasuk surat bisnis non-pribadi, yaitu surat yang dibuat untuk kepentingan atau tujuan bisnis sehingga harus ditulis dengan gaya formal. Kesimpulan, secara umum pola interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh karyawan pada subdepartemen gudang bahan baku sudah berlangsung dengan baik atau komunikatif, dan karyawan sudah saling terbuka dalam menyampaikan pesan atau informasi antara pimpinan kepada karyawan maupun sebaliknya. Dengan menggunakan metode komunikasi lisan atau verbal yang diikuti dengan tulisan atau nonverbal, pimpinan lebih cenderung menggunakan teknik informatif dan humanis atau kekeluargaan dalam berkomunikasi dengan gaya kepemimpinan yang selalu memberikan pengarahan kerja dan supervisi. Penyampaian pesan atau informasi dan instruksi kerja dilakukan secara langsung dengan lisan melalui pendekatan situasional merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam proses komunikasi kepemimpinan pada subdepartemen gudang bahan baku. Saran yang pertama, perlunya kesadaran dan inisiatif dari pribadi karyawan dan pimpinan untuk menjalin komunikasi yang aktif dan konstruktif dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam hal menjaga komunikasi dalam suatu tim kelompok kerja. Pihak manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan ketersediaan sarana komunikasi pada setiap bagian atau unit kerja dalam subdepartemen yang ada, seperti telepon, papan informasi, dan yang lainnya. Karena dengan minimnya sarana dan fasilitas komunikasi tersebut merupakan faktor penghambat dalam proses komunikasi dalam suatu kelompok kerja yang dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi keberhasilan komunikasi kepemimpinan tersebut. Selanjutnya,
Sebagai perusahaan besar dan multinasional, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tidak boleh melupakan hal-hal kecil yang dapat berdampak besar bagi kemajuan perusahaan, seperti sifat, perilaku, dan kebiasaan negatif karyawan yang kurang komunikatif dalam suatu tim kerja. Kurangnya sensitivitas, rasa saling memiliki, serta sikap acuh dan cuek terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Oleh karenanya, perlu diadakan pelatihan-pelatihan komunikasi dan motivasi bagi seluruh karyawan agar karyawan memperoleh wawasan, pendidikan, serta motivasi khususnya dalam hal komunikasi. Dengan begitu, diharapkan karyawan dapat lebih cakap dan pandai dalam berkomunikasi baik terhadap pimpinan, bawahan, maupun sesama antar karyawan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.